Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana hukmika wa ansur alaina rahmatuka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini kita bertemu kembali di dalam kajian spesial Ramadan kita di tahun 1445 Hijriah, yang hari ini adalah tanpa terasa pertemuan kita yang terakhir ya di Ramadan ini. Jadi insya Allah kita nanti akan bertemu kembali di dalam program selanjutnya. Salawat ma'asalam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa terus menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita mulakan dengan membaca basmalah Al-Quran. Semoga hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustaz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustaz Nas. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam sehat warahmatullahi ya Ustaz ya. wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Baik, untuk efektif waktu dan tepat apa dulu Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Sada Sayyidat, Bapak Ibu muliakan, bersyukur kita kehadirat Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada hari ini kita akan menyelesaikan program Halaqah Tadabbur Al-Quran yang khusus diadakan memang di bulan Ramadan. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas semua jasa telah membawa umat dari kegelapan menuju yang terang benderang seperti saya ini. Bapak Ibu yang muliakan, hari ini kita secara khusus karena memang waktunya terbatas begitu. Kalau kita bahas surah At-Taghabun rasanya mungkin nggak cukup waktunya ya. Jadi kita ambil surat yang pendek dan hari ini kita akan membahasnya adalah surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar. Inna anzalna fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baik. Ini mohon maaf belum di-share ke Bapak Ibu. Saya kelupaan. Jadi ini hari ini kita akan insya Allah kali ini udah hafal ya. Bapak Ibu udah hafal ya. Baik. Terlebih dahulu kita akan minta dibacakan terlebih dahulu siapa Bu Diva yang akan membacakan untuk kita. Iya, silakan untuk Ibu Eli. Ada Ibu Eli, silakan Bu Eli. Ya baik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Bu Rifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Allahumma Baik, hamdi bil Qur'an. Sadaqallahul azim. alhamdulillah. Demikian tadi pembacaan surah Al-Qadar Al-Ibdaili. Ada 5 ayat saja. Ibu, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Gitu ya. Baik, alhamdulillah. Eh, saya kira ini ayat dan surat yang lazim kita sering baca, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Mari kita lihat artinya ya, maknanya ibu-ibu, maknanya. Al-Qadar itu artinya apa, Bun? Al-Qadar itu artinya kemuliaan. Kemuliaan. Dan Lailah itu malam. Malam. Apa bedanya Lail sama Lailah? Apa bedanya Lail, Lailun sama Lailatun? Ya, bedanya antara Lailun dengan Lailatun, kalau Lailun itu malam, artinya waktu malam itu Lail. Secara umum, waktu secara umum Lail itu malam. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengkhususkan malam apa gitu, malam tertentu, ya, maka ditambah-tambah butuh Lailah. Lailatul. Jadi kalau Lailah itu apa namanya, ada keterangannya Lailatul Qadar, Lailatul Ramadan, gitu ya. Itu. Jadi kalau Lailah itu malam yang dikaitkan dengan eh, keterangan tertentu. Itu pakai tak marbutoh Lailah, ya. Lailatul nisfi Sa'ban misalkan. Tapi kalau Lailun itu malam dalam artian waktu malam aja, nggak dikaitkan keterangan apa-apa. Itu bedanya antara Lailun sama Lailatun, sama-sama malamnya. Bedanya kalau Lailah yang pakai tamar butoh mesti dikasih keterangan malam apa, ya. Itu misalkan Lailatul Khitam, malam apa nama, Lailatul Firaq, malam perpisahan misalkan, atau malam Lailatul Hafal, malam perayaan dan seterusnya. Itu yang pakai tamar buto berarti ada keterangan. Kalau nggak pakai tamar buto berarti malam aja, waktu malam. Filail. Kapan kamu tidur? Filail. Nah, filail. Tapi kalau malam apa dikasih tamar buto. Gitu ya. Fi apa fi artinya? Di dalam. Dilam atau pada ya. Iya, boleh boleh dalam, boleh di dalam, boleh pada. Anzalnahu. Apa artinya anzalnahu? Menurunkan. Menurunkannya. Gitu ya, menurunkannya. Ada nyaknya ya? Yang mana nyaknya itu? Hu-nya itu. Iya. Nah, ina sungguh kami. Anzal itu karena fil madi berarti ada telahnya. Telah itu ya. Oke. Jadi itu maknanya itu. Bapak Ibu tuh. Oke, coba Bunda Sri.
baca potongan ayatnya lalu terjemahannya, Bun. Ayo monggo, Bun. Silahkan mic-nya dibuka, Bun. Mic-nya dulu dibuka, silahkan. Oh iya, mikrofonnya dulu Bun, dibuka. dengar Boleh, ya? Bun. Silahkan Ibu Sri, mic-nya dibuka dulu. Atau tidak ada di tempat ya? Oh gitu ya. Baik. Kita ganti aja Ustaz dengan Pak Haji Zainal. Ada Pak Haji Zainal? Silahkan Pak Haji. Oke. Pak Haji. Ya, Terima silahkan. kasih Bunda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf terlambat nih hujan. Hujan ya. Di Lari sini dari juga sama masjid. Iya, hujan. Masya Allah. Nggak Masya baca nih. Allah. Monggo, satu ayat nih Pak Haji. Oke. Al-Qadar. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mm-mm. Inna sesungguhnya kami anzalnahu telah menurunkannya fi Hmm. pada lailati malam al-qadr kemuliaan. Alhamdulillah. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran, nah, gitu, pada malam kemuliaan. Oke, yang menurunkan, kalau kami seringnya sudah disampaikan, kalau Allah menyebut dirinya dengan kami, itu berarti Allah melibatkan unsur lain selain zatnya. Selain Allah, Allah juga melibatkan peran makhluk yang lain. Dalam hal ini adalah malaikat Jibril. Jadi kami, Allah bersama malaikat Jibril, Allah menugaskan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Meskipun Bapak Ibu, tidak semua wahyu Al-Quran itu disampaikan melalui malaikat. Ada yang langsung dihadirkan Allah ke dalam hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oke, itu kemarin kita pernah bahas ya. Jadi ada yang melalui perantaraan malaikat, ada juga yang langsung Allah tancapkan ke dalam hatinya Rasulnya itu. Nah, itu Nabi juga seperti itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan ia Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Kata-kata anzal itu pada bahasa Arab, kata anzal itu bertambahan hamzah di depan. Satu saat juga bertambahan tad'if di tengah, nazzala, sama-sama turun. Perbedaannya kalau yang pakai hamzah di depan berarti perbuatan itu menurut pendekatan kajian sorof berarti dilakukan sekali. Tapi ketika wanazzalnahu, ya, nazzalnahu ilaika, itu berarti pakai tasydid, tad'if, berarti prosesnya bertahap, berulang-ulang. Begitu. Lalu bagaimana memadukan antara Al-Quran yang tanzil yang pakai tasydid, nazzalahu, itu yang pakai tasydid yang artinya bertahap, berkali berulang-ulang, dengan anzal yang artinya sekali, maka para ulama ahli ulum Al-Quran mencoba mendudukkan dua-duanya tidak bertentangan, tetapi ketika ayat surah Al-Qadar ini ayat pertama, kaitannya Al-Quran turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus satu waktu, tapi bukan kepada Nabi. Al-Quran diturunkan sekaligus satu waktu dari Lauh Mahfuz, dari bawah arasy-Nya Allah ke langit terdekat di dunia. Terdekat di dunia. Itu yang kalimat itu disebut anzalnahu. Kapan itu terjadinya peristiwanya? Peristiwanya di Lailatul Qadar itu. Ya. Lalu nanti dari samai dunia kepada Nabi ya di bumi itu selama 23 tahun. Itulah yang pakai nazzal. Nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna.
Jadi kalau nazzala itu yang butuh waktu bertahap-tahap, gitu ya. Kalau anzal berarti sekali tahap, sekali waktu saja. Jadi para ulama membagi turun Al-Quran itu dalam jumlah keseluruhan itu sekali turun semuanya, jumlatan wahidah, dari lauh mahfud ke langit terdekat dengan dunia itu sekali waktu semua turun. Lalu nanti dari langit dunia ke Nabi SAW itulah yang berangsur-angsur. Yang dicoba dikuantifisir, dibuat angkanya kira-kira 23 tahun. Sejak Nabi dapatkan wahyu pertama di Gua Hira sampai dengan akhir beliau mendapatkan Al-Quran, dan itu peristiwa Haji Wada. Haji Wada. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang kemuliakan, peristiwa Inna anzalnahu fi lailatul qadar itu kan kalimatnya sungguh kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, kan begitu ya. Lalu pertanyaannya kalau gitu Lailatul Qadar itu kapan? Nah, berarti kalau begitu kita merujuk kepada apa? Kepada kapan Al-Quran itu turun. Ya. Nah, disinilah terjadi perbedaan. Jadi perbedaan seperti ini harus disikapi bahwa memang eh, ada beberapa kali peristiwa kembali terkembali kepada keyakinan kita berdasarkan sumber-sumber ayat yang memang mesti kita bandingkan, kita coba sandingkan baik ayat maupun hadis ya, Bapak Ibu. Nah, misalkan kapan itu eh, Lailatul Qadar apa tuh kami turunkan Al-Quran itu, gitu ya, yang dalam konteks ini nih. Nah, itu eh, mestilah kita merujuk kepada Al-Quran, ya, merujuk kepada Al-Quran kapan sesungguhnya Al-Quran itu apa namanya diturunkan pertama. Nah, itu ditegaskan yaumal taqal jam'an. Yaumal yaumal taqal jam'an. Bapak Ibu coba cek surat Al-Anfal ayat 41. Coba surat Al-Anfal ayat 41, atau kalau Qur'annya sama dengan Qur'an Utsmani, Bapak Ibu akan ketemu di halaman 182. 100 halamannya ya. Halamannya halaman 182. Apa ada yang sudah ketemu? 182 sebelah kiri atas. Bu Nunung sudah ketemu, Bu? Sudah Ustadz. Boleh Sudah terjemah. Ustadz. Oh, baik, Bu Nunung dulu. Bu Nunung boleh bacakan terjemahnya, Bu? Yang 41. Ayat berapa? 41. Betul. Oh iya. Awal juz 10. Juz 10 ya. Dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebarang pasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian, jika kamu beriman kepada Allah dan pada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, di hari buruk, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu kan ada tuh kata-kata dan kami turunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad, dan itu di hari Furqan. Hari Furqan itu apa? Hari terjadinya Yaumal Taqal Jam'an. Hari berjumpanya dua pasukan. Ulama mengatakan ini terjadi pada peristiwa Perang Badar. Perang Badar, gitu ya, Perang Badar. Nah, lalu ditelisik ke kalender. Perang Badar itu kapan dalam sejarah Nabi terjadi? Nah, ternyata Perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, tahun kedua Hijriyah. Kan gitu ya.
Jadi berdasarkan apa namanya analisa tadi Bapak Ibu, maka ada sebagian orang yang berkeyakinan bahwa apa? Bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan udah lewat Bapak Ibu. Udah, kalau udah lewat udah selesai berarti nggak ada kesempatan lagi besok-besok. Udah selesai, udah lewat kan gitu. Oke, itu satu sisi. Kan gitu ya. Nah, sisi yang lain itu melihat kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya banyak, banyak. Di antaranya adalah faltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Artinya apa? Dari beberapa hadis itu kita coba ambil apa namanya kesimpulannya bahwa carilah Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, jadi hadis tadi secara khusus bicara tentang Lailatul Qadar untuk waktu setelah turunnya Al-Quran yang pertama. Gitu tuh. Jadi turun Al-Quran yang pertama yang 17 Ramadan itu persis ketika awal turunnya Al-Quran kan gitu. Oke. Adapun Lailatul Qadar yang berikutnya kita merujuk sumbernya kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan carilah dia Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nanti ada hadis lagi lebih spesifik lagi. Carilah dia di tanggal-tanggal ganjil di bulan Ramadan. Di 10 terakhir bulan Ramadan. Lalu nanti ada lagi spesifik lagi. Yang spesifik lagi apa itu? Di tanggal 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Lalu nanti ada lebih spesifik lagi. Tanggal 27 dan 29 Ramadan. Udah dah itu udah kalau udah paling banter paling sedikit itu tuh ya 27 29 jangan sampai enggak. Kira-kira gitu tuh ya. Nah, itu Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar yang kemudian dipilah yang Lailatul Qadar pada zaman Rasul di saat pertama kali turunnya Al-Qur'an itu tanggal 17. Gitu ya. Adapun Lailatul Qadar berikutnya kita merujuknya kepada hadis Nabi yaitu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan wabil khusus di tanggal-tanggal ganjil. Oke. Nah, kalau sekarang kita harus tiap malam nih Bapak Ibu. Kenapa? Karena ganjilnya bisa bisa macam bisa 2 kali semalam bisa setiap malam bisa ganjil. Iya nggak Bapak Ibu? Iya. Kenapa tiap malam bisa ganjil? Saudara kita Muhammadiyah kan tanggal satunya beda dengan kita. Iya Berarti kan? yang tadi genap. Jadi kalau dia ganjil kita genap. Kita ganjil ya kan gitu. Ya, Sementara awalnya kan gitu. Nah, karena Peluangnya banyak ya jadinya. iya karena dia tanggalnya awalnya ganjil kita ganjil berarti setiap hari ganjil terus nih. Kan gitu ya. Jadi malam ini bukan malam genap lagi, malam ganjil juga bagi saudara kita di Muhammadiyah kan gitu. Jadi kalau gitu ya sudah sebelum terakhir aja. Jadi saya kira kalau dilihat dari sisi positifnya perbedaan gitu ya, perbedaan penanggalan awal Ramadan di Indonesia antara Muhammadiyah NU khususnya kan gitu, padahal bukan Muhammadiyah saja ya banyak ya, gitu. Itu juga ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Berarti 10 hari terakhir ganjilnya setiap malam. Gitu. Jadi jangan pilih-pilih, lah nggak saya mah ganjilnya malam ini enggak, bang. Orang saudara kita ganjilnya kemarin kan gitu ya. Itu bukan sekarang. Jadi ambil positifnya begitu. Setiap malam ganjil. Dan insya Allah kalau lembarannya besok akan sama. Ya gitu. Ada juga yang mengatakan ada manfaatnya juga kalau Idul Fitri itu beda kan gitu. Jadi apa? Ketupatnya kan agak lamaan gitu ya. Ketupat rendang, rendang opornya kan ada 2 hari. Oh itu masa dinilainya dari makanan begitu kan? Itu jangan begitu. Jadi istilahnya ya segala satu diambil hikmah positifnya saja lah. Itu Bapak Ibu penjelasannya ya. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, gitu. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan yang mau bertanya langsung dibuka mic-nya. Tidak ada? Baik. Ustaz. Oh, Monggo, ada. Pak Haji, Silakan Pak monggo. Haji. Terima kasih.
Ustaz itu di kata anzalna itu kan fi'il Betul. madhi. Berarti telah Mm-mm. turun nih. Telah turun di mana Lailatul Qadar waktu itu telah turun. Nah, Betul. kemudian yang sekarang yang kita harapkan dengan turun itu apakah ketepatannya di situ ada barokah atau bagaimana Pak Ustaz? Nah, jadi Baik. Nah, tentang kemuliaan, tentang keutamaan, tentang fadilah Lailatul Qadar sendiri disebut dalam ayat ini di ayat ketiga. Ayat ketiga bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa malam Al-Qadar itu nilainya lebih dari sebelum 1000 bulan. Kan gitu ya. Nah, kebaikan yang langgeng itu hakikat daripada makna berkah. Kan gitu. Maka kita merujuk kepada ayat yang lain. Fi lailatin mubarakatin. Oh, Lailatul Qadar itu Lailatul Mubarakah. Kan gitu. Lailatul Mubarakah. Jadi keberkahannya apa? Bukti kebaikannya itu apa? Bukti kebaikannya bahwa nilai kebaikan di satu malam itu sama dengan 1000 bulan. Tuh, jadi keberkahannya di situ tuh. Coba Bapak Ibu cek surah Ad-Dukhan ayat 3 ya, surat Ad-Dukhan ayat 3. Ad-Dukhan itu surat ayat keberapa kan gitu? Surat Ad-Dukhan itu adalah surah ke-44 ayat 3. Surat ke-44 ayat 3. Kalau Bapak Ibu bersama dengan Quran yang saya pegang, halamannya 496. 496. Udah ketemu? Bu Rifa udah ketemu. Ayo baca Bu Rifa. Ayat berapa Ustaz? Ayat 3. Dari satu deh, ayat 1 deh. Ayat 1. Wah, ini jauh banget ini saya pakai handphone sebentar. 44. Scroll dulu. 493 ya, halaman 493. 44. Ayat 1 sampai berapa? Ayat 1 ayat 3. 1 sampai 3. Oh, Halaman 496 ke Bismillahirrahmanirrahim. 496 ya, halaman Qurannya 496. Ayo Bun, bacakan Bun. Iya. Atau ayat 3 aja diperpendek, ayat 3-nya saja. Ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakatin inna kunna munzirin. Artinya yang penting. Oh, artinya. Nah, ini belum dibuka. Pakai Pak Haji handphone Zainal. ribet. ya, Monggo Pak Haji Zainal lah yang dari tadi kita Panji, mungkin silakan. artinya. ketiga ya. Ya, monggo Pak Haji. Tadi Asal udah bacain ayatnya. Ayo. sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang berkah, yang diberkahi. Iya. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Itu dari kasus kecil ini aja Bapak Ibu yang kami muliakan, membahas satu tema, satu kajian, satu objek bahasan nggak bisa dari satu ayat. Harus ada ayat ini, ayat itu, hadis ini, hadis itu, baru itu namanya kajian komprehensif. Jadi kalau kita ketiplek satu ayat saja, itu nanti kita tidak lengkap, tidak komprehensif kan begitu ya. Maka tadi pertanyaannya berarti itu malam berkah. Nah, di surat Ad-Dukhan disebutkan kami turunkan dia Al-Quran di malam yang penuh berkah. Berkah itu artinya kan baik yang langgeng tuh, yang panjang. Berkah itu kan langgeng kebaikannya. Betapa tidak langgeng, tidak panjang. 83 tahun nilainya. Satu malam itu kan luar biasa gitu ya. Gitu. Masya Allah, mudah-mudahan itu Allah takdirkan kita bisa dijumpakan dengan Lailatul Qadar ya. Amin. Oke, adakah yang lain Bapak Ibu? Selain ini kita lagi coba lihat uraiannya. Silakan. Ya, boleh Bu. Silakan, ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ada? Cukup? Cukup. Kalau Kita cukup, kita lanjut. lagi menulis di layar, Bapak Ibu lihat. Ini apa namanya fiil, fa'il, maf'ul bih. Ini lengkap banget tuh ya. Jadi anzalna itu ada fiil, ada fa'il, ada maf'ul bih. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Ini itu ya. Lalu kemudian ini ada isim inna dan huruf
Ini ada huruf taukid ya. Isim plus huruf taukid. Nah, gitu. Hmm. Tuh, Bapak Ibu. Ya, baik. Luar biasa nih. Wama adraka ma Lailatul Qadar. Nah, ini artinya dulu nih di sini nih artinya Ibu. Ayo Bapak Ibu. Artinya nih sungguh bagaimana? Kami Kami telah telah menurunkannya, menurunkan menurun hanya menurunkannya yakni Quran Al-Qur'an hmm, pada pada malam malam kemuliaan. Gitu. Gitu. Baik. Nah, wama adraka ma Lailatul Qadar. Sama nih ya. Ini sama nih. Al-Qadar tadi artinya apa? kemuliaan. 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 Hmm. Ya, Laila tadi artinya malam. Ma apa? Ya, kamu tahu adroka. Kamu mengetahui. Ma yang kedua ini apakah? Nah, dan apa? Dan itu. Jadi kalau wama adraka ma Lailatul Qadar artinya dan apakah kamu tahu apa Lailatul Qadar itu kalau bahasa kita kan seperti itu. Nah, gitu ya. Coba Umi Yuli, Bunda Umi, ya ayo. Ustaz. Silakan Umi. Nah, Ya, Ya, Umi Yuli. ya. Wama dan apakah adroka kamu mengetahui ma mhm. apa Lailatul Malam Al-Qadar kemuliaan. Iya, apakah kamu tahu malam kemuliaan itu apa gitu? Mm-mm. Bapak Ibu yang kami muliakan, kata adro itu artinya kan kamu tahu tuh, Ya. tahu. Bahasa Arab kamu tahu itu ada menggunakan beberapa patron, beberapa kalimat, beberapa hal ta'rif, hal ta'lam, kan gitu, gitu. Tapi kalau menggunakan adro, yudri, ya, yang artinya tahu, tapi ulama mengatakan kalau kata Al-Quran ingin bertanya kepada orang menggunakan kata-kata adro, itu daro yadri atau adro yudri, yang artinya tahu, tapi berarti objek dari pengetahuan yang ditanyakan itu sesuatu yang sangat-sangat besar. Hmm. Itu bukan pengetahuan biasa. Itu pengetahuan apa namanya kelas kelas tinggi dan hanya Allah yang tahu. Itu adro. Itu. Tapi eh, tidak diketahui oleh manusia kecuali sumber dari Allah. Apalagi Bapak Ibu yang ada kata-kata adroka dalam Al-Quran. Sama Al apa? Sama Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. sama utama Mal Qari'ah. Wama atau adroka mal Qari'ah. Korea Apa itu Qari'ah Bapak Ibu? bulan. Hari kiamat. Hari Kiamat. kiamat. Hari kiamat. Kiamat. Komar. Kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Oh, Al-Hutamah. Iya. Wama adroka mal utama. Hutamah. Apa itu Hutamah Bapak Ibu? Api yang menyala. Neraka. 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 Neraka utama. Tidak ada yang tahu kecuali Allah yang tahu neraka Hutamah. Lailatul Qadar. Wama adraka ma Lailatul Qadar. Nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Itu tuh. Jadi kata adro itu Allah bertanya yang sesungguhnya pertanyaan itu nggak ada yang bisa jawab kecuali Allah sendiri yang bisa jawab.
Kan gitu ya. Hmm. Ini pertanyaan, tapi pertanyaan itu sebenarnya hanya ngasih tahu manusia bahwa itu pertanyaan jawaban yang apa namanya pengetahuannya hanya Allah yang tahu. Manusia lain nggak ada yang tahu. Tuh, jadi besok-besok Bapak kalau mau tanya jangan pakai adro. Wa ma adroka baitul wa ma adroka baitul wa ma adroka Masjidil Istiqlal. Oh, jangan tuh. Itu bukan kualifikasinya. Bukan apa namanya tuh posisinya gitu ya. Jadi kalau untuk hal-hal yang yang gaib, yang tinggi itu Al-Quran menggunakan kata-kata adroka. Itu Masya Allah. Gitu ya. Baik. Nah, kedudukannya apa nih kedudukannya? Kedudukannya Al-Qadar itu sama mudhof ilaih. Lailatu itu khabar. Hmm? Berarti kalau ada khabar ada apanya Bapak Ibu sebelumnya? Ada mubtada. Ustaz, Nah, mubtadanya ini maknya. Iya. K itu maf'ul bih. Adronya fi'il. ini. Heeh. Ma ma ini mubtada. Wanya atau. Waduh gitu. Hmm, gitu ya. Baik. Oke. Oke. Artinya, artinya dan apakah apakah kamu tahu apa Lailatul Qadar itu? Nah, gitu tuh artinya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Syahr itu artinya apa, Bapak Ibu? Bulan. Bulan. Bulan yang mana? Bulan yang apa nih? Syahr. Syahr itu bulan waktu, Bapak Ibu. Bulannya waktu itu pakainya syahr. Kalau bulan yang fisik di langit itu namanya komar. Komar atau badar. Jangan kebalik. Itu ya. Saya yang lihat syahr di langit. Jangan itu. Atau orang bertanya, itu ya. Ente teskun fi Saudi kam komar. Kam komar. Kam itu artinya kam apa kam? Berapa? Kam komar anta fi Saudi ya. Maksudnya berapa bulan ente di Saudi? Ya, itu komar bukan waktu. Komar teman di langit tuh. Itu rembulan. Kalau komar tuh, iya kalau nah kalau fisiknya itu komar, rembulan. Kalau syahr Bulan waktu. bulan, bulan waktu. Jangan kebalik ya. Bapak. Oke. Kalau Januari Februari itu apa Ustaz? Itu syahr, Sehari. syahr, bukan komar itu. Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban itu syahr. Jadi kalau komar yang di langit. Adakah komar yang di bumi? Ada. Yang mana? Pak Samsul Komar. Pak Komarudin. Atau Kamarudin. Komarudin. Atau Ibu Siti Komaria. Itu yang di bumi. Itu. Baik. Alaf. Apa alaf? 1000. 1000. Ampun. Itu ada apa namanya toko retail yang disebutnya Alfa tapi harganya kagak ada 1000-an. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke ini ke apa namanya Saudi,
Ada toko realan, memang 1 real tuh harganya. Oh, 1 real, 1 real itu 1 real beneran itu ya. Gitu. Oke, 1.000. Khairun itu baik ya. Karena ada dari, berarti artinya lebih baik. Kalau nggak ada minyak, artinya lebih atau paling. Maaf. Kalau nggak ada minyak, artinya paling saja atau baik. Tapi kalau ada minyak, lebih baik. Gitu. Kemuliaan Lailah malam. Itu tuh. Lailatul Qadri khairu bin alfi syahr. Itu Bapak Ibu hanya untuk menunjukkan bagaimana eh, nilai kualitas daripada eh, bulan Lailatul Qadar itu. Padahal ulama mengatakan boleh jadi 1.000 itu angka yang dianggap banyak, tapi lebih daripada itu. Gitu. Allah bisa melipat gandakan lebih daripada itu. Cuma orang katakan orang Arab kalau bilang banyak itu sama orang Jawa juga. 1.000 kan Mbak Bibi? Nyuwun 1.000 gitu kan. Itu 1.000. Iya, nyuwun 1.000. Padahal nggak ada 1.000 gitu ya. Iya, Cuma emang banyak. kalau dikasih 1.000 beneran tuh. Terus kalau apa ya, mohon maaf apa itu ya. Hmm, Apa tuh? Apa sewu. Ya, pokoknya gitu. Sewu itu jadi lawang sewu. Iya, Bapak ya? Ya pintu 1.000 kalau saya tuh. Iya, kan nggak 1.000 beneran. Tapi menunjukkan banyak. Banyak. Banyak tuh lawang sewu. Iya, gitu ya. Eh, jadi kata-kata 1.000 itu angka yang untuk menunjukkan banyak. Tuh. Jadi Allah bisa saja melipat gandakan lebih daripada itu. Tapi kalau dikalkulasi secara keangkaan, maka 1.000 bulan itu sama dengan 83 tahun lamanya. Masya Allah. Dan itu 83 tahun isinya kebaikan-kebaikan aja Bapak Ibu. Kebaikan-kebaikan. Tapi memang berat ya. Berat ya Masya Allah. Nggak tidur. Bukan hanya nggak tidur malam, bagaimana mengisinya. Itu yang penting. Bukannya tidur. Saya nggak tidur malam. Ya kalau nggak tidur malam main remi, ya kagak dapet lah. Nggak tidur malam terus main catur ya nggak ada kodar. Itu. Dia harus bisa memang apa namanya ini apa mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Itu. Tanya Pak Ustadz, Oh ya silakan Bun, ayo. untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu, apakah kita harus perlu keluar rumah dulu gitu? Karena kan kalau di dalam kan nggak kelihatan Pak Ustadz Betul. dalam rumah. Jadi Baik, apakah kita berbuat amalan itu harus di luar begitu? baik. Makasih Bu Darna. Apakah untuk dapat al itu kita mesti keluar? Jawabannya ada pada surat Al-Baqarah ayat 187. 186. Al-Baqarah 18. Uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum kunna libasul lakum wa libasul lahunna. Al-Baqarah ayat singkat saya 187. Coba Bapak Ibu cek ya. Al-Baqarah ayat 187. Iya, Ustaz 187. Itu betul ya. Uhilla lakum. Oh, betul. Itu kan panjang ayatnya Bapak Ibu. Tapi dipendeknya saja. Di menjelang apa namanya akhir ayatnya itu. Wala tubashiruhunna. Udah nggak sih itu kata-kata itu? Di baris 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari atas ya. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, itulah apa namanya? Itikaf namanya. Jadi, Bapak Ibu yang kamu lihatkan, untuk memperoleh Lailatul Qadar itu dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan cara beritikaf. Beritikaf itu apa?
definisi iktikaf itu berdiam diri, ya, mengistirahatkan segala aktivitas keduniaan untuk semata-mata pendekatan kepada Allah. Melalui jalan apa? Berdiam diri. Di mana berdiam dirinya? Di masjid. Apa yang dilakukan? Apa saja, yang penting ada nilai kebaikan di dalamnya. Mau sholat boleh, mau baca Quran boleh, mau zikir boleh, mau baca buku boleh, mau apa namanya berdiskusi dengan hal-hal yang meningkatkan kebaikan boleh. Nah, bagaimana dengan perempuan? Nah, kalau merujuk kepada hadis Nabi Aisyah radhiallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir fil ashril awakhir thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Rasulullah SAW berintikaf pada 10 hari terakhir dan kemudian diikuti oleh para istrinya sepeninggalnya, sewafatnya. Tuh, gitu. Tapi kalau rasanya dapat menimbulkan fitnah, maka ulama dari membolehkan bagi khususnya kaum perempuan itikafnya di masjid rumahnya. Hmm. Itu di Di kamar masjid Ustaz. rumahnya di mana? Di masjid rumahnya di tempat musolanya di rumah. Hmm. Tapi kalau bisa tidak ada fitnah, maka sebaiknya adalah memang untuk perempuan nih di masjid. Kalau laki-laki tidak bisa ada tawaran, dia hanya di masjid. Masjid itu apa? Gampangannya tempat yang digunakan khusus paling tidak untuk ibadah sholat Jumat. Oh, di musola nggak bisa Ustaz ya? Kalau musola nggak termasuk, ulama mengatakan tidak termasuk itu yang dipakai untuk itikaf. Hmm. Jadi kategorinya laki-laki ya, laki-laki nih ya, yaitu di tempat di mana biasa digunakan untuk sholat Id maupun sholat apa namanya Jumat. Bagusnya itu siang pulang Ustadz atau di masjid terus Ustadz? Nah, kalau iktikaf itu. Ada 4 tahapan, ada 4 kriteria, ada 4 kategori. Yang paling bagus, yang paling besar kalau bisa masuk masjid malam tanggal 21, keluar masjid tanggal 1 Syawal. Gimana Bu Huria? Bisa itu? Malam tanggal 1 masuk, di situ siang malam, siang malam, siang malam, siang malam, kecuali itu kebutuhan pribadi, makan, apa namanya kamar mandi, apa selebihnya di masjid. Itu itu malam berarti 10 hari 10 malam full di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, 10 hari terakhir tetapi startnya dari mulai malam sampai fajar. Malamnya kapan? Standarnya Isya. Isya, terawih, wuku, sampai fajar, sampai subuh. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga, sama malam sampai dengan subuh tetapi di malam-malam ganjil. Di malam ganjil ya. Enggak setiap malam berarti. 21, 23, 25, 27, 29 saja. Yang ketiga, yang keempat, di malam-malam ganjil saja, tetapi nggak dari mulai Isya sampai Fajar. Pokoknya ada kesempatan untuk berdiam di masjid, seberapapun lamanya. Maka ulama bersepakat apa namanya la hadda fi aqallil itikaf. Tidak ada batasan minimal untuk beritikaf itu. Gitu. Jadi macam yang mau pakai yang mana? Silakan ya masing-masing mampu. Jadi seandainya 1 jam juga boleh. Maka kalau itu patokannya harusnya semua mudah-mudahan ya, mudah-mudahan.
semua kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Kalau Bapak Ibu semua sholat tarawih di masjid udah otomatis ya. Kan gitu. Tapi tentu saja yang utama kan yang 10 hari terakhir. Kan gitu ya. Baik. Dan itu diberikan apa namanya ini aja apa keluasan kepada masing-masing individu. Gitu. Jadi meskipun Bisanya itu kita. malam tapi tetap siangnya juga iktikaf. Gimana Bun? Ya sebisanya kita, apalagi perempuan gitu kan, harus menyiapkan sesuatunya dulu di rumah gitu. Betul. Maka kemudian apa namanya sesempat yang bisa kita lakukan. Maka kalau tidak bisa full, ya mungkin barang sejam 2 jam. Itu Bapak Ibu niat masuk ke masjid, nawaitul itikaf lillahi ta'ala. Entah di masjid yang di depan rumah, dekat rumah, atau masjid yang agak jauh. Yang penting begitu masuk, itikaf. Gak usah lama-lama, sejam 2 jam saja. Gitu. Dan sekarang di beberapa tempat sudah banyak juga kita mendengar nanti malam qiyamul lail, bangun lagi setelah jam 1 malam, lalu sholat qiyamul lail sampai jam setengah 3 atau jam 3, 11 rakaat misalkan gitu ya, 11 rakaat dengan waktu yang lama, dengan rentang bacaan yang panjang. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka tadi apa itikaf, berdiam itu tidak harus duduk gitu. Berdiri sholat juga itu berdiam maksudnya. Pak Ustadz mau bertanya Pak Ustadz. Ayo Bu, boleh silakan Bu Ika. Nah, gini Pak Ustadz, saya kemarin berturut-turut di masjid besar Pak Ustadz yang mengadakan itikafnya, pokoknya itu di malam 10 hari malam terakhir. Jadi dia tidak ada ganjil genap ya Pak Ustadz, Betul. terus menerus. Nah, tapi karena sekarang saya ini cuacanya hujan besar dan saya juga nggak berani keluar rumah. Nah, itu di masjid yang dekat ini di sini hanya malam ganjil saja gitu Pak Ustadz. Iya. Nah, solusinya gimana ini Pak Ustadz? Baik, maka tadi saya katakan kalau bapak-bapak tidak ada pilihan kecuali di masjid. Masjid manapun, nggak mesti masjid yang jauh, masjid yang besar, masjid yang kecil juga boleh. Tidak harus bersama-sama, sendirian pun boleh. Nah, ketika menyangkut ibu-ibu, ada pendapat ulama yang dikhawatirkan adanya sesuatu hal yang nanti menimbulkan fitnah, maka ibu-ibu yang di kesempatan tertentu tidak bisa dia ikut beritikaf karena nggak ada keluarga yang menemani, misalkan tempatnya jauh dan sebagainya, maka di malam-malam di mana dia tidak dia nemanin, di saat itu dia boleh, ulama ada yang membolehkan beritikafnya di mana di musola rumahnya atau di tempat sholat di rumah. Begitu. Oh iya. Tapi kalau ada kesempatan anak kita menemani, gitu, keluarga kita menemani, maka yang bagus adalah keluar dari rumahnya, cari tempat yang nyaman di mana masjid manapun sekarang, subhanallah begitu banyak masjid-masjid yang nyaman, dingin, adem, apa karpetnya empuk, enak kan gitu. Bukan hanya nyaman, kedinginan iya. Kedinginan, kedinginan iya saking apa saking besar apa namanya penyakit udaranya. Nah, Ya, jadi itu silakan. dilakukannya berarti harus berjamaah ya Pak Ustadz? Tidak, tidak. Sendiri pun boleh, Bu. Oh gitu, iya iya. Enggak, maksud saya tadi kalau perempuan dikhawatirkan kalau sendiri itu akan ada timbul fitnah dan sebagainya, maka untuk yang perempuan bagusnya ramai-ramai ke masjidnya gitu tuh maksudnya. Tapi dilakukan sendiri-sendiri boleh. Di masjid mau sendiri sholatnya boleh, mau berjamaah boleh. Itu. Sebenarnya Kalau tidak memungkinkan keluar gitu Pak Ustadz, karena masjid yang di sini kan dia hanya malam ganjil saja. Berarti kan itu bisa di di musola rumah. rumah. Iya, bagi ibu-ibu di musola rumah saja. Berarti sendiri juga misalkan nggak ditemani teman, anak saya juga nggak masalah ya Pak Ustadz? Nggak apa-apa. Kalau di rumah nggak harus dengan yang lain, di rumah sendirian aja ibu. Gitu ya. Oh, iya. Kalau di tadi yang ramai itu ada pendamping itu, ada mahram itu kalau di masjid. Itu Oh, iya. berangkatnya. Gitu Bu ya. Ya, Oke. atur nuhun, Pak Ustadz. Luar biasa. Oke, lanjutkan. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Bulan dari sedaya. Ini kedudukannya syahar itu mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih.
Alfi ini isi majrur. Itu ya, Bapak ya. Isi majrur. Minnya adalah huruf jar. Khairun ini khabar. Qadri mudhaf ilaih. Sedangkan Laila mubtada. Gitu. Mubtada. Jadi kita terjemahkan Bapak Ibu. Punya nih. Malam kemuliaan itu, malam kemuliaan itu lebih Baik. baik dari 1000 bulan. daripada 1000 bulan, dari 1000 bulan. 1000 bulan. Tuh. Lebih baik apanya? Lebih baik nilai. Ya, nilai kebaikannya itu lebih dari 1000 bulan. Gitu, Bapak Ibu. Kalau dikonversi 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Kita belum tentu sampai. Belum tentu sampai, benar Pak Ji. Benar, betul. Masya Andai Allah. pun sampai usianya 85 tahun, belum tentu 85 tahun itu isinya kebaikan semua, betul nggak? Ya. Iya, rata-rata kita nih, kalau menurut saya rata-rata kita, rata-rata saya lah gitu. 10 tahun di awal kelahiran kan nggak ngapa-ngapain, ya main doang. Itu Ustaz Ibu-ibu gitu ya, kita brojol 20 dari tahun. brojol dari rahim ibu kan nggak langsung sholat ya, kan gitu ya. Jadi 10 tahun itu udah sia-sia, dalam arti sia-sia itu belum mukallaf kan, memang belum ini kan, belum mukallaf. Di praktis 10 tahun udah terkurangi itu masa itu. Belum lagi hari-hari kita ada kesibukan-kesibukan duniawi ya. Masya Allah. Gitu. Jadi kayaknya umur kita ya Berapa persen ya? iya hanya berapa persen, mungkin 50 atau kurang daripada itu. Nah, gitu ya. Baik Bapak Ibu. Nah, kesempatan Lailatul Qadar Ramadan pada umumnya, Lailatul Qadar pada khususnya. Jadi Bapak Ibu jangan juga kecewa karena Ramadan itu sendiri kita bisa isi dengan kebaikan-kebaikan dan nilainya berlipat-lipat ganda. Bahkan Allah SWT dalam hadis qudsi mengatakan kullu amal ibni adama lahu illa sauma fa innahu li wa najzibih. Apa kata Allah berfirman sebagaimana disampaikan oleh Nabi, semua amalan anak Adam, semua amalan manusia itu miliknya, kecuali puasa itu untukku, dan aku sendiri, kata Allah, aku sendiri yang akan membalas pahalanya. Kenapa? Karena malaikat tidak tahu bagaimana cara menuliskannya. Kebaikan yang begitu besar ini sulit untuk benar. Maka bilang aku saja udah. Itu kan. Kalau anak buah sama bosnya, anak buahnya nggak bisa, kata bosnya, udah gue aja yang ngitung sini. Agak becus semua sini. Atau karena anak buahnya dibatasin, hanya dikasih ini, kamu bagikan uang 1 juta nih untuk ini. Tapi ternyata anak buah yang lainnya pekerjanya berbuatnya luar biasa. Kata bosnya, udah saya aja, saya yang punya segala-galanya, saya akan bisa, yang akan apa namanya itu menilainya. Kan gitu. Kira-kira gitu ilustrasi. Baik. Rabbihim. Apa Rabbihim? Tuhan Mereka. Mereka mereka. Biizni, dengan dengan izin. izin, dengan izin. Ini tulisannya kayak kegedean. Oke, izin. Fiha, pada malam itu. Yang mana itu? Pada malam itu. Hmm. Ar-Ruh, Jibril. Jibril itu, Bapak Ibu, kapan kita sebut ruh itu Jibril? Kalau disandingkan dengan kata malaikat, Bapak Ibu. Baru ruhnya namanya Jibril. Kalau nggak ada malaikatnya, maka ruh artinya roh. Manusia. Iya, ya wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Maka itu artinya roh. Tapi kalau ada kata malaikat dibarengi dengan kata roh, maka para ulama tafsir mengatakan rohnya ini Jibril maksudnya. Tuh, tapi saya belum jelas apakah Rohul Kudus itu yang sama dengan keyakinan orang Kristen itu Jibril. Wallah, saya kurang paham, mohon maaf.
dan al-malaikat, para malaikat. Tanazal apa tanazal? Turun. Kata malaikat itu satu tuh banyak Bapak Ibu. Malaikat. Banyak, banyak Banyak. para. Arahnya banyak. Oh, para itu banyak. Makanya kalau yang isinya untuk piring-piring banyak kan parah-parah. Para malaikat. Maka yang turun di malam Qadar itu, malam kemuliaan itu, di Lailatul Qadar itu bukan hanya Jibril. Jibril itu apa namanya pentolannya saja. Semua malaikat pada turun pada rebutan mencari hamba-hamba yang sedang berdoa, bersujud, berzikir, baca Quran dan sebagainya. Wis pokoknya sambil ngantuk-ngantuk nggak apa-apa Bapak Ibu, ngantuk wudhu lagi, datang lagi, duduk lagi situ, ngebaca baru satu lembar, ngantuk lagi. Waktunya wudhu lagi, masuk boleh itu lagi, boleh boleh sholat, ya apa, sholat tahiyatul masjid lagi. Jadi Bapak Ibu sholat tahiyatul masjid itu bisa bisa ya, bisa berulang-ulang dalam semalam. Kalau ibu-ibu keluar masjid ke kamar mandi, toilet, wudhu, sebagainya, balik ke masjid boleh tahiyatul masjid lagi tuh. Hmm. Gitu. Dia kalau mau ya, Allah udah tadi ya nggak apa-apa duduk aja terus. Itu tadi kalau mau. Itu tuh. Terus ini apa namanya kedudukannya nih mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Kalau biizni, ini biizni, ini isi majrur. Atau kita sebut jar majrur, jar majrur. Fiha juga sama jar majrur. Ar-ruh itu ataf, maktuf namanya. Ataf al-malaikah fa'il. Fa'il. Nazal fi'il. Bapak Ibu, setahu Bapak Ibu nih, tanazal itu fi'il apa Bapak Ibu? Madhi atau mudhari? Mudhari. Mudhari. Madhi atau mudhari? Mudhari. Mudhari. Fi'il madhinya Nggak ada. Anjala. apa Bu? Anjala. Nazala yanzilu. Anjala. Apa? Yang Apa Bu Nunung? Anjala. Nazala, mudharinya yunazzilu. yang Firmadi belum. Madhi. Fi'il madhi nggak boleh ada dhammah di ujungnya berarti. Nggak datanya iya. Turun. Dia Amr. ada fi'il tanaf tafa'ala, ada kan tanazzala kan gitu ya. Tapi nggak boleh dhammah nih. Oh iya iya. Boleh. Sementara kalau mudhari, orang bilang kalau mudhari Ada taknya. taknya. Iya. Nah, lalu kemudian dipakai tanazzalu itu Bapak Ibu, ini kaidah sorof ya. Itu ada huruf yang dihilangkan. Hmm. Ada huruf yang dihilangkan. Dan itu dalam Al-Quran sering-sering gitu. Yaitu ada huruf tak di depan yang hilang. Jadi bunyi aslinya itu tatanazzalu. Hmm. Ya, tafakkaru gitu ya. Apa namanya? Untuk apa fungsinya menghilangkan tak itu? Menghilangkan tak pada pola ini itu untuk menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan mudah, terus menerus, gitu. Enteng, gampang, mudah dilakukan. Jadi maksudnya Pak Tanazalul Malaikat itu, malaikat itu, buh, apa namanya senang sekali turun ke bumi itu, dengan senang turun ke bumi itu rebutan ke bumi. Itu maksudnya. Para malaikat yang turun bukan hanya Jibril, para malaikat. Dia mencari tempat-tempat di mana ada orang sedang berzikir. Lalu dia mengatakan kepada kawannya, halumu, halumu, halumu. Sini, sini, sini. Ini ada orang yang sedang lagi memuji-muji Allah nih. Lakukan juga. Gitu ya. Lalu
mereka itu mengepakkan, membuka sayapnya melindungi mereka sambil mencurahkan dari sayapnya itu doa-doa untuk rahmat bagi orang yang didoakannya. Itu malaikat. Masya Allah. Hmm. Jadi kita nih Bapak Ibu kadang-kadang menyelesaikan apa namanya biasanya ya gitu ya. Menyelesaikan Ramadan ini sebagai sebuah rutinitas ya. Itu yang kadang-kadang apa namanya harus kita perbaikin terus. Maksudnya ya yang penting pokoknya bulan selesai aja, Ramadan selesai gitu gitu. Itu kan gitu ya. Jadi mengisinya itu yang memang harus apa namanya harus perjuangan berat itu. Perjuangan berat. Nah, Jawa Barat karena banyak pasti banyak apa namanya gangguannya itu sebagainya. Gitu ya. Tapi kalau melihat tadi para ulama mengatakan tidak mesti lama ya itikaf itu, biar sebentar juga niat. Ya. Itu aja Bapak Ibu. Gitu. Dan saya sih ya lebih meyakini itu kata ulama. Kalau ada sih yang ini, ada sih yang guyonan. Kalau menurut saya guyonan. Habis kamu cuma sejam sih pas mereka datang ya kamu nggak jadi dah dicatat ya nggak juga ya. Kasihan. Ada yang begitu saya bilang masa begitu nggak begitu juga. Jadi tanazalul malaikatu waruh kan gitu ya. Kan dari mulai malam sampai fajar hatta matla'il fajar kan gitu ya. Masa mereka bilang ya pas mau ditulis itu nggak ada saya. Enggak lah. Nah, Enggak. ketemu baru pulang. Iya ketemu di situ, pas ketemu ke masjid itu tuh, ya bapak udah pulang, nggak jadi dah, Allah salah, ya enggak lah. Tentu saja, yang panjang, yang lama di situ kan gitu ibadahnya tentu kualitasnya lebih baik, gitu aja. Oke, artinya, Mohon maaf Pak Ustadz, jadi tata nazaru tadi dari kata tata nazaru dihilangkan jadi rukuknya ya. tafa'ala, tanazzala, ya tanazzalu, nah, gitu tuh. Ya, tanah. Oh. Terus ianya Hanya dibuang karena ini tatana zalu aslinya. Tatana zalu, tanya dibuang. hanya dibuang. Berarti Iya. fil apa ini? Ini tetap fil mudhari. Mudore, Mudhari. film mudore. Tanya Cuma di. orang kalau lihat film mudore nggak memahami yang hilangnya tadi nggak ketemu tuh pola-polanya nggak ada pola-pola Ya, tapalunya. ya. Nah harus dipahaminya. Oh, ada yang dihilangkan di situ satu hurufnya gitu, satu huruf dihilangkan. Baru Hmm. ketemu. Oh iya, tatafa'alu gitu. Gini. Al-Fajar, Fajar. Fajar itu bahasa kita subuh, Bapak Ibu. Fajar itu subuh. Matlak, apa matlak? Terbit. Waktu terbit. Jadi matlak itu ada dua. Ada tempat terbit, ada waktu terbit. Jadi sampai terbitnya, sampai waktu terbitnya fajar gitu maksudnya. Kapan terbit fajar? Subuh. Sampai hia malam itu. Salam. Kesejahteraan, kebaikan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Kesejahteraan malam itu sampai terus berlangsung sampai terbit fajar gitu maksud. Amrin segala urusan, urusan. Kuli segala. Min dari. Jadi maksudnya min kuli amrin malaikat mengurus segala urusan. Menangani segala urusan. Ya. Urusan orang yang pengen dimudahkan, urusan orang yang pengen disejahterakan, yang pengen disembuhkan, yang pengen dicukupkan, segala macam. Dan kebaikan di waktu itu untuk doa, untuk ibadah apa, tidak hanya di awal malam, tidak di tengah malam, sampai akhir malam. Jadi Bapak Ibu paling tidak kalau nggak di awal malam, menjelang subuh, kita ke masjid tuh, mendahului di masjid dari sebelum subuh. Iya. Kedudukannya apa ini kedudukannya? Mudhaf ilaih.
Matla' isim majrur. Ini huruf jar. Ya khabar. Salam mubtada. Amrin mudhaf ilaih. Isim majrur. Ini jar majrur. Huruf. Nah, baik, artinya gimana Bapak Ibu? Coba tanazzalu sadri tanazzalu ya. Kita artikan sampai selesai. Ya, para malaikat, Malaikat para malaikat Dan Jibril beserta beserta Jibril Jibril turun pada malam turun pada malam itu Lailatul Qadar dengan izin dengan izin Allah mereka Tuhan mereka untuk apa? Mingkuli amr, mengurus segala urusan. Baik. Salamun hiya hatta matla'il fajar, kesejahteraan malam itu sampai ya malam itu berlangsung sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Tuh gitu. Ini surat Al-Qadar ya. Jadi sengaja memang dibuatkan dicarikan surat yang pendek untuk pertemuan ini. Kebenaran apa namanya qadarullahnya kita pasti Ramadan, jadi pas nih membaca surat Al-Qadar ini. Baik, Bapak Ibu ada yang bertanya silakan dari awal. Iya, baik silahkan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dari surat yang kita bahas hari ini. Kok nggak ada videonya Bu Rifa? Mana? Kasih saya. Monggo. Sinyalnya kurang bagus. Urayanya luar biasa ini masalah harapan dan keinginan harapan. Iya, Mohon maaf Pak Ustadz, ini menanyakan tentang memperoleh Lailatul Qadar. Kita sudah berusaha, misalnya ada seseorang berusaha semakin mungkin, misalnya Lailatul Qadar kan rahasia Allah. Siapa yang mendapatkannya atau tidak. Nah, sebagai hamba yang sudah ikhtiar itu, apakah beroptimis atau bagaimana? Kan ada doa itu perlu optimis, kemudian perlu bagaimana mensikapi daripada ikhtiar itu, Ustaz. Betul. Penjelasan. Terima kasih Pak Haji Zainal dan Bapak Ibu yang muliakan. Segala sesuatu dalam ibadah harus diikuti dengan optimisme Bapak Ibu. Bahkan Allah mengatakan, ana inda dzanni abdi. Aku, kata Allah dalam hadits qudsi, itu tergantung dengan dugaan, persepsi, gitu ya, hamba-hambaku. Aku akan menilai, aku akan menyikapi hambaku sesuai dengan persepsi, dugaan, prasangka dia terhadap diriku, kata Allah. Kalau dia putus asa terhadap aku, lah Allah nggak bakal ngabulkan saya. Ya aku seperti itu. Tapi kalau dia lahir dengan optimisme bahwa Allah yang maha maaf, Allah maha pengampun, Allah maha penerima semua taubat, kan gitu, maha mengabul segala harapan, maka seperti itulah aku. Meskipun cara Allah mengabulkan segala permohonan, permintaan, harapan, kan tidak bisa semua harus di dalam satu waktu secara segera. Gitu. Jadi benar Pak Haji, Bapak Ibu yang muliakan, berdoa, kalau berdoa salah satu adab, bahkan syarat berdoa itu apa itu? Harus yakin, mantep bahwa Allah akan mengabulkan. Gitu ya. Itu. Mau bertanya Pak Ustadz? Silakan Bu Daika. Ya.
Gini Pak Ustadz, kalau untuk tanda-tanda malam Lailatul Qadar, ya saya pernah dengar itu kan dari alam katanya, itu suasananya teduh gitu ya Pak Ustadz ya. Mungkin nggak tahu itu pada hari-hari keberapa. Kemudian kalau untuk yang melaksanakan 10 malam terakhir, nah itu ada yang berpendapat gitu Pak Ustadz, itu memang tidak bisa dirasakan langsung sama yang bersangkutan, tapi itu nanti terlihat setelah dia melaksanakan ini Pak Ustadz, yang hal-hal yang lebih baik setelahnya gitu kata Pak Ustadz. Iya, betul Bun. Jadi ini kan gini, tanda-tanda itu terjadi setelah apa namanya, setelah usai Lailatul Qadarnya. Jadi kalau ketemu tanda-tandanya setelah selesai, jadi terlambat dong kita. Kata Nabi, Lailatul Qadar itu ditandai esoknya asyamsu, apa namanya, disebutnya tidak, matahari itu sinarnya tidak terang, tidak terlalu menyengat, redup. Matahari sinarnya itu tidak, pagi esok itu tidak menyengat gitu ya. Jadi adem-adem aja gitu. Teduh, teduh gitu. Matahari esoknya itu teduh. Gitu ya. Tapi masa ya kita mau nungguin esoknya, terlambat dong berarti kalau ini. Jadi hadis Nabi mengatakan sobihatul lailatil qadar tatlu'u syamsu la syu'a'u laha kanaha dhannat hatta, apa namanya, hatta tartafi. Pagi hari malam Lailatul Qadar itu matahari terbit tidak menyilaukan seperti bejana hingga meninggi. Tapi itu kan terjadinya matahari begitu setelah Lailatul Qadarnya berlalu, bukan sebelumnya. Kalau sebelumnya enak gitu ya. Oh ini udah nanti malam lah gitu ya. Karena tandanya setelahnya berarti terlambat kita kan gitu. Jadi kalau gitu gimana? Gak usah nunggu tanda-tanda, udah gitu. Jadi kalau mau mencarinya kan gitu. Boleh kalau ini misalnya, kalau dibalik pertanyaannya, atau pemahamannya berbalik. Saya semalam saya itikaf, paginya begini. Mudah-mudahan tadi malam itu dalam qadar gitu, boleh Bu. Gitu. Tapi jangan saya nunggu tanda-tanda alam dulu. Nah repot nanti gitu ya. Kalau tanda-tanda alamnya muncul, ternyata apa itu? Koordinat-koordinat udah lewat. Ketinggalan kita. Apalagi misalnya burung-burung malam itu sunyi. Ya di tempat kita mah kagak ada burung, sunyi setiap hari. Gitu tuh. Nanti dibilang gitu gimana gitu ya. Terus dibilang laut itu tenang gitu. Mau ketemu laut tuh jauh, masa nunggu laut dulu. Jadi yang penting di malam terakhir ini, wabil khusus malam-malam ganjilnya, insya Allah setelah malamnya kita melaksanakan, besoknya ketemu tanda-tanda itu, alhamdulillah, ya tanda-tanda alam gitu. Masalahnya sekarang memang lagi musim hujan Bu, jadinya ya setiap pagi kadang-kadang mendung terus, gitu tuh repot lagi jadinya ya. Gitu. Jadi sebagai satu, apa namanya, fenomena alam boleh saja itu dirasakan sebagai, oh berarti mungkin tadi malam kita beriktikaf Lailatul Qadar tuh ya, alhamdulillah, itu bagus kalau itu. Tapi kalau menunggu seperti kita lagi jalan pakai motor, pakai mobil, lampu merah dulu baru di depannya ada perboden misalnya, ada apa kan gitu, itu nggak ada itu. Hari ini cuacanya begini berarti nanti malam Lailatul Qadar tuh nggak ada. Ini kan Pak Ustadz, apa kan kalau yang sebaiknya itu apa pas di malam-malam ganjil ya Pak Ustadz. Betul. Ya. Nah itu kan kemarin kan ada perbedaan itu ya, awal Ramadan Pak Ustadz. Nah itu Betul. gimana tuh? Ibu tadi nggak dengerin saya ngomong. Iya, saya di sini pagi hujan ini Pak Ustadz geluduk gede jadi nggak berani. Oh, pantesan. Tadi Baik, udah nggak apa-apa, Bu. dibahas. Baik, itulah maksudnya, justru karena perbedaan antara saudara kita dengan kita, misalnya, atau kita dengan saudara kita berbeda awal Ramadannya, itu menjadi hikmah bahwa setiap malam ganjil. Iya, iya. Jadi kalau gitu setiap malam harus yakin itu ganjil ini malam kita nih. Tapi besok ganjil orang lain, jangan-jangan itu yang dipakai. Berarti kita setiap malam.
nggak pakai tanggal ganjil lagi karena ganjilnya setiap malam kan gitu. Hikmahnya begitu, kita ambil baiknya. Jangan sebaliknya, malam ini saya genap, besok genap bagi dia, genap terus, jadi nggak ada nggak ada ibadah kan gitu kalau tanggal genap terus. Jadi kalau ngambilnya ganjil terus jadinya bagus tuh, memotivasi kita. Mudah-mudahan itu Bun ya, Bu Ika ya. Ya, makasih Pak Ustadz. Bisa nih Bunda Ika. Yuk. Waalaikum, masih bisa. Masih Assalamualaikum. Ya, satu boleh, ini kebetulan orang terakhir lagi, teman aja silakan. ditungguin gitu. Sambil nyiapin kolak boleh Ibu. Dengan itikaf itu Ustaz, berarti kalau ada yang bilang kan kalau itikaf itu nggak ngurusin urusan dunia gitu, berarti masih bisa kalau uangnya tuh kayak urusan dagang gitu ya Ustaz ya? Iya Ustaz. boleh. Dunia yang dimaksud itu adalah sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan perintah dan syariat Allah. Kalau dagang diperintah nggak ambil cari nafkah? Diperintah. Tinggal niatnya jadikan sebagai ibadah. Tapi kalau siangnya main remi, sorenya mancing, ya itu nggak ada nilainya. Malamnya main catur, itu nggak ada nilai apa petunjuknya dalam nggak bisa dijadikan itu sebagai ibadah. Paginya main remi, siangnya main catur, sorenya malamnya ikut apa di pemancingan, iya nggak ada, itu duniawi saja. Tapi kalau belajar, kalau berdagang, kalau silaturahim, itu kan seluruhnya adalah bagian daripada ibadah. Gitu loh Bun, gitu ya. Jadi berdagang itu jangan dilihat sebagai usaha duniawinya, tapi dia diperintah oleh Allah, berarti tinggal niatnya digeser sedikit menjadi ibadah. Itu Bun. Makasih Ustaz. Sami-sami. Ada yang mengatakan katanya kalau ikhtiaf tuh yang udah takwa itu gimana? Oh, kalau kaitan itikaf, ya itikaf memang kalau itikaf itu lebih spesifik Bun. Nggak bisa itikaf sambil dagang, nggak boleh kalau itu. Itu nggak boleh itu ya. Itikaf khusus. Jadi itikaf itu amalannya tertentu. Amalannya tertentu. Nggak boleh lihat orang banyak ya. Iya, tempatnya tertentu, amalnya tertentu. Kebetulan di masjid sini pun, di masjid ini, di masjid kami di Al Azhar ini di Tangerang ini, itu justru kalau malam terakhir itu bazar luar biasa, nggak jadi tikap orang, gitu ya. Tikapnya di lapangan semua di situ, segala macam ada, mau pakaian, mau jualan, mau bakso, mau apa aja ada. Jadinya ini Iya, gangguan untuk orang ngawar baju itikaf. buat lebaran. Iya, orang ini gangguan dari itikaf. Nah, yang maksud saya ibadah itu dalam konteks lainnya, Bun ya, di siangnya. Tapi kalau dalam itikaf, maka nggak semua perbuatan bisa dilakukan di situ. Hanya perbuatan-perbuatan yang sifatnya adalah khusus, zikir, sholat, baca Quran, itu, Bun. Jadi nggak bisa malam itu terus apa namanya dagang. Wah kan dagang kan ibadah benar pada konteks tertentu, tapi pada konteks itikaf nggak bisa. Nah, itu karena berdagang di dalam masjid kan nggak boleh. Bolehnya di luar masjid. Jadi kalau siangnya boleh berdagang itu ibadah. Ya, begitu. Gimana dari ya? Baik. Kemudian nggak penasaran Alhamdulillah. lagi ya? Iya. Sama-sama, Bu. Mohon maaf Ustadz karena hari ini kita terakhir, boleh kita ambil kenangan dulu untuk foto bersama. Yang tidak berhalangan boleh dibuka video kameranya. Oh, baik. Iya, Makasih. silahkan dibuka. Kita foto bersama dulu ya. Tapi ini Karena tahun bukan ini, program konalisasi ya? iya, insya Allah di tahun-tahun berikutnya kita akan ada program berikutnya untuk spesial Nah, Ramadan ya Ustadz ya. Insya iya Allah itu. bukan yang terakhir. Insya Allah Dan berlanjut. insya Allah nanti berlanjut untuk yang Quranic Journey berikutnya ya. Iya. Yang ke berapa Bu Ana? Ke-8. Insya Allah ke-8. Ini program Hatta ini ya. Jadi Hatta udah paripurna ini. Ya. Iya, ini program Hatta spesial. Siap ya? Ayo, 1, 2, 3. Sebentar. Sebentar. 1, 2, 3. Kenapa nggak mau? Dari Bu Ana bisa, Bu Ana? Sinyal, Mas. Sinyalnya cuma Iya, satu. sinyal nih. Aduh, Masya Allah. Sebentar ya. 1, 2, 3. Ayah, agak bisa. Dan nanti saya kirim. Dari Ustadz bisa, mohon maaf. Ya, saya kirim nanti Ya. insya Allah.
Sinyal. Dari saya nggak bisa nih sinyal. Dari Masya Allah. berarti saya kirim ke Bu Ana. Sinyalnya selalu benar Ustaz. Aduh, Cuma satu Masya Allah. strip. Tuh Bu Ana tuh udah dikirim. Iya. Nggak dapat saya. Baik, udah Bun. Makasih Ustaz. Iya. Ustaz, ya. Iya, baik. Alhamdulillah. Sebentar. Alhamdulillah dapat. Ya, baik. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup dengan doa, Ustaz, kami dari manajemen Duljatul From mengucapkan maaf lahir batin. Ya, insya Allah kita bisa bertemu kembali di dalam program berikutnya. Amin. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan sampai kita bisa menjalani ibadah ini sampai akhir dan insya Allah bertemu dengan Idul Fitri nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sempurnakan dengan doa. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Bunda Rifa, Bunda Ana, para bunda yang kami muliakan, wakil khusus Pak Haji Zainal, Pak Haji Joko. Kita akhiri pertemuan malam ini, sore hari ini dengan sama-sama bermohon kepada Allah, kiranya Allah meridhoi amalan kita dan menjadikan ilmu yang kita dapatkan selama perjumpaan kita, ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah balasan yang berlipat-lipat karena ini kita bulan Ramadan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana minal abrar. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعلنا وأهلنا ممن أدرك ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Baik, kita sempurnakan kembali dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Terima ilaik. kasih Ustaz, terima kasih Bapak Ibu, maaf lahir batin, sampai Terima bertemu kasih pada Ustaz, berikutnya. terima kasih Bu Rifa, Bu Ana, Bu Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Bunda. Terima kasih Ustaz. Ini beli makanan. Izin live ya. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bunda. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Izin live ya. Assalamualaikum.